ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada heavy joint compression. Nah, heavy joint compression ini itu merupakan teknik yang digunakan terhadap fisik untuk memberikan tekanan kuat pada sendi-sendi tertentu dengan tujuan untuk meredakan ketegangan otot, meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi rasa sakit. Nah, tekniknya itu jadi teknik itu pada regio elbow melakukan kompresi 5 sampai 10 kali. Juga pada pergelangan tangan dan jari. Nantinya pada regio ini teknik push yang selanjutnya itu ada intrinsic stretch. Jadi intrinsic stretch ini itu merupakan teknik peradangan otot yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan tentang gerak sendi dengan memanfaatkan gaya tarikan yang dihasilkan oleh otot itu sendiri. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan fleksibilitas otot, memperbaiki rentang gerak sendi, mengurangi ketegangan otot, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Ini peradangan pada otot umbilical dan interossei itu pertama pasien diposisikan pada seperti ini, lalu kita mendorong dengan ke atas, dilakukan 5 sampai 10 kali sebulan. Nah, untuk pada otot abductor pollicis kita beri tekanan pada ibu jari agar muskulus abductor pollicis ini terstretch. Jadi untuk ekstremitas bawah kita meletakkan tangan kita dengan posisi seperti ini di bawah ini pasien. Nah, terus kita instruksikan pasien untuk mendorong ke bawah. Coba. Dorong ke bawah. Baik, gerakan selanjutnya. Baik, jadi teknik selanjutnya yaitu quick stretch. Jadi quick stretch ini itu adalah salah satu metode peradangan otot yang digunakan dalam fisioterapi dan latihan olahraga. Nah, kita berikan terlebih dahulu stretch, misalnya pada otot tricep, lalu ditambah tekanannya. Kemudian pada otot bicep, selanjutnya quick stretch pada muskulus bicep. Sama dengan sebelumnya diberikan terlebih dahulu stretching, setelah itu ditambah tekanan. Pada muskulus gastro. Teknik selanjutnya itu ada secondary ending stretch. Nah, secondary ending stretch ini kita itu terlebih dahulu memposisikan pasien pada posisi stretching ini. Nah, lalu kita menyuruh pasien untuk melawan tekanan yang kita berikan tanpa memberikan dia pasien istirahat. Jadi pasiennya itu terakhir yang menentukan. Jadi kita mengerti. Bagian elbow. Teknik selanjutnya itu ada teknik tapping. Nah, teknik tapping ini itu merupakan salah satu metode terapi yang menggunakan pengumpulan ringan pada tubuh atau di titik-titik tertentu. Nah, pada teknik ini ada dua cara, ada dua teknik. Nah, kalau dia otot kecil, maka kita menggunakan dua jari untuk merangsang otot. Nah, kalau ototnya besar, kita menggunakan punggung tangan sebagai rangsangan otot. Misal pada L1 dan L2, kita merangsang kita merangsang otot pada area dermatonya. Baik, selanjutnya itu pada ekstremitas atas, pada C-nya. Bagian ini kita beri. Teknik selanjutnya itu ada teknik light moving touch. Teknik light moving touch ini itu merupakan sentuhan ringan yang bergerak. Nah, yaitu sama dengan teknik tapping. Kita memberikan rangsangan pada daerah dermatonya. Kita menggunakan teknik sensori halus. Lanjutnya pada ekstremitas bawah di L1 dan L2. Jadi tadinya itu ada teknik vibration. Nah, teknik vibration ini itu sama dengan teknik dan light moving touch, tapi dia itu menggunakan rangsangan getaran. Seperti pada ekstremitas bawah pada L1 dan L2,
Jadi teknik yang selanjutnya itu ada quick itching. Nah, tujuan dari penerapan teknik quick itching ini adalah untuk memberikan perawatan cepat dan efektif terhadap cedera atau ketegangan otot dengan menggunakan es untuk mengurangi peradangan nyeri. Jadi di sini ada es batu dan tisu untuk melap bagian yang basah. Jadi kita memberikan masakan biji selama 1 menit pada daerah dermatom. Teknik yang selanjutnya itu ada upper extremity traction. Jadi ini tuh tujuannya untuk mengurangi nyeri, mengurangi tekanan pada struktur saraf, memperbaiki posisi tulang atau sendi dan meningkatkan tendang keras. Nah, pelaksanaannya itu fiksasi pada bagian humerus pasien, fiksasi pada bagian axilla. Selanjutnya itu lower extremity traction pada radio hip. Teknik selanjutnya itu ada fast vestibular stimulation. Nah, vestibular stimulation ini adalah teknik yang digunakan dalam terapi fisik atau rehabilitasi untuk merangsang sistem vestibular. Nah, tujuan dari fast vestibular stimulation ini itu untuk mengaktifkan sistem vestibular, meningkatkan reaksi kompensasi, memfasilitasi proses pemulihan dan meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Nah, teknik itu jadi teknik yang terakhir itu ada approximation. Nah, approximation ini itu mengacu pada teknik atau gerakan tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan atau memadatkan struktur anatomis tertentu. Baik, dari tekniknya itu kita mengenal pada salah satu tumpai. Nah, jadi kita pasien untuk menggerakkan maju. Kita beri kompresi pada daerah proksimal, tangannya tadi. Nah, sama dengan bagian kaki, kita suruh pasien untuk mengangkat depan. Kita beri kompresi. Jadi bisa juga pasien dalam posisi terlentang, kita angkat terlebih dahulu tangannya, lalu kita berikan kompresi. Nah, pada bagian kepuk. Nah, pada tahap fleksi ini kita hanya memberikan dia rangsangan sensori dan juga pasif ROM. Kita memberikan dia rangsangan sadar tubuh. Stage selanjutnya itu ada spasticity upper snap ankle. Ini itu dia sudah ada kontraksi, refleks spastik, otot volunteer dan kontrol volunteer, refleks dasar, peningkatan kekuatan otot, gerakan yang tidak disadari. Nah, kita di sini itu sebagai yang menjaga kekuatan otot dan meningkatkan kekuatan otot. Nah, kita pada tahap 2 ini kita berikan dia stretching pada otot tricep. Lalu kita berikan dia gerakan pasif ROM. Ini tuh sudah ada gerakan-gerakan yang tidak disadari, artinya sudah ada otot. Jadi pada ekstremitas bawah sama kita berikan gerakan pasif ROM. Kita berikan. Jadi selanjutnya itu ada implicit spasticity. Nah, itu dia di sini itu sudah ada peningkatan spastisitas yang merupakan peningkatan kekakuan dan aktivitas otot yang tidak terkendali. Jadi pada tahap ini kita itu memberikan stretching otot sedikit lebih kuat dibanding dari tahap kedua yang tadi. Jadi stage selanjutnya itu ada implicit spasticity. Nah, itu merupakan penurunan spastisitas. Nah, tujuannya itu untuk penanganan kondisi yang melibatkan kekakuan otot yang berlebihan atau aktivitas otot yang tidak terkendali. Nah, karena pada tahap ini spastisitas itu sudah menurun, nah, tapi kontrol gerakannya itu belum baik, jadi dia itu tidak bisa melepaskan genggaman dengan baik. Nah, kita itu memberikan latihan seperti kita beri tahanan. Jadi gerakan selanjutnya kita menginstruksikan pasien untuk menjatuhkan ke belakang badannya, lalu kita sebagai terapis kita menjaga pasien agar tidak jatuh. Kita jatuh ke belakang badan. Nah, habis itu kita instruksikan pasien untuk mengayunkan kakinya. Jadi gerakan selanjutnya pada ekstremitas bawah kita fleksikan ini, lalu kita beri tahanan pada kaki pasien.
stage yang selanjutnya itu ada complex movement returns. Nah, ini itu adalah istilah yang digunakan dalam rehabilitasi fisik untuk menggambarkan kemampuan seseorang untuk kembali melakukan gerakan kompleks yang melibatkan koordinasi antara berbagai kelompok otot dan sistem tubuh. Nah, pada teknik ini kita akan memberikan PNF pada pasien. Yang selanjutnya itu ada spasticity disorders. Nah, ini itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, memperbaiki fungsi motorik dan mengurangi gejala yang terkait dengan spastisitas. Nah, pada gerakan ini itu dia sudah bisa dibilang normal karena pada gerakan ini itu sudah hilang spastik. Nah, peningkatan kemampuan koordinasi pasien juga sudah signifikan. Nah, ini kita itu menginstruksikan pasien untuk berdiri menyamping. Nah, kita instruksikan pasien untuk memegang siku kanan masing-masing siku. Lalu kita instruksikan pasien untuk menggerakkan badannya ke bawah lalu ke atas lagi selama 5-10 kali. Teknik selanjutnya itu kita menginstruksikan pasien untuk memegang ujung bed, lalu kita suruh pasien untuk menggerakkan salah satu kakinya seperti gerakan mengayun. Di stage yang terakhir itu ada normal functional returns. Nah, ini itu tujuannya untuk mengembalikan fungsi tubuh seseorang ke tingkat yang dapat dianggap normal atau optimal setelah mengalami cedera. Nah, pertama-tama kita instruksikan pasien untuk memegang badannya, lalu kita menjaga stabilisasi pasien, lalu kita berikan lalu kita instruksikan pasien untuk membawa tubuhnya ke bawah. Selanjutnya itu kita instruksikan pasien release. Nah, ini itu merupakan teknik terapeutik yang digunakan dalam bidang fisioterapi dan terapi manual untuk mengurangi ketegangan dan kekakuan pada jaringan kita yang mengelilingi otot. Jadi, pertama-tama kita siapkan lotion. Lalu kita nah, ini untuk otot dasar. Baik, teknik selanjutnya itu ada MES atau muscle energy technique. Nah, ini itu merupakan suatu metode terapi manual yang digunakan dalam bidang fisioterapi, osteopati dan terapi manual lainnya untuk memperbaiki disfungsi muskuloskeletal dan mengurangi ketegangan otot. Jadi MES ini ada 3, karena itu ada post contraction stretching. Nah, ini tuh merupakan peregangan setelah kontraksi otot. Jadi kita berikan kontraksi dulu sebelum kita berikan stretching. Jadi pertama-tama kita instruksikan pasien untuk mengangkat salah satu kakinya sesuai dengan kemampuan yang tadi diangkat. Sambil ditahan, kita instruksikan pasien untuk menarik nafas. Nah, posisi ini selama 5-10 detik. Nah, setelah itu instruksikan pasien untuk membuang nafasnya, lalu kita beri stretching. Nah, ini untuk musculus hamstring. Nah, untuk musculus hamstring harus kita instruksikan pasien untuk mengangkat kakinya. Nah, ini juga instruksikan pasien untuk menarik nafas dan kita tahan selama 5-10 detik. Setelah itu kita instruksikan pasien untuk membuang nafasnya sambil kita beri stretching. Selanjutnya untuk otot quadriceps, sama kita instruksikan pasien untuk mengangkat salah satu kakinya sambil kaki pasien sudah berada di atas, kita instruksikan untuk tarik nafas. Nah, setelah itu kita instruksikan pasien untuk buang nafas lalu kita beri stretching. Selanjutnya itu ada post isometric stretching. Nah, ini itu merupakan teknik peregangan yang digunakan setelah kontraksi isometrik otot. Nah, tujuannya itu untuk memperpanjang otot yang dikontraksikan secara isometrik dan merelaksasi otot secara kontraksi. Jadi, pertama letakkan kaki pasien pada bahu terapis, lalu kita memfiksasi area lutut sini. Nah, setelah itu kita instruksikan pasien untuk melawan tahanan kita sambil menarik nafas. Itu kita tarik nafas sambil tahan. Nah, setelah itu instruksikan pasien yang membuskan nafas, lalu kita beri sedikit. Nah, instruksikan bagi pasien untuk menarik nafas sambil melawan tahanan. Baik, selanjutnya itu ada reciprocal technique. Nah, ini tuh tujuannya untuk merilekskan otot yang sedang dikerjakan sementara secara bersamaan, mengaktifkan dan menguatkan otot yang berlawanan atau antagonis melalui penggunaan kontraksi isometrik atau gerakan pasif. Jadi kita instruksikan pasien untuk melawan tahanan yang kita berikan. Ini pada muskulus hamstring. Tahanan tubuh. Lemas, lawan, lemas, lawan.